This is what we've been waiting for. Now it's time to get to work. John from legal, just need your signature for release. Thank you so much. Hours, I am moving backstage. I feel from your face you're freaked by the flow of blood, which says you're flowing and floating, which is why you're focusing on my command. Lu Sambaters masih tertarik dengan teori sulap? Mau belajar menghilangkan benda, masa lalu, atau bahkan kasbon-kasbon Anda yang selama ini telah menumpuk di brankas Anda? Kali ini Om Kun akan membawakan film No You See Me Season 2. Film bergenre thriller ini merupakan sequel dari film sebelumnya. Film ini disutradarai oleh Jonathan Murray Chow. Ini dia orangnya. No You See Me kali ini masih bercerita tentang anggota Four Horsemen, yaitu Daniel, Henley, Jack Wilder, dan juga Merritt. Tanpa berbasa-basa lagi, siapkan handsfree, kaos kaki, selimut, matikan lampu, dan without ngenteni long-long again, langsung saja. Alkisah diawali ada sebuah pertunjukan sulap yang akan digelar di sebuah jembatan. Ini adalah pertunjukan sulap dari Lionel Strike. Sedikit flashback ya Sambaters. Lionel Strike adalah ayah dari Dylan, sang horseman kelima. Dan ini adalah Dylan versi kecilnya. Sedangkan ini adalah Om Bradley versi milenialnya. Lanjut, sang pesulap meyakinkan kepada anaknya kalau aksinya hari ini akan segera selesai dalam waktu sekejap. Untuk itu, Dylan diberikan jam tangan oleh ayahnya agar Dylan tidak gelisah. Singkat cerita, sang pesulap pun dimasukkan ke dalam peti dan dilempar ke dalam sungai. Namun, setelah 5 menit, sang pesulap tidak kunjung keluar dan Lionel Strike pun tewas tanpa ditemukan jasadnya. Skin berpindah di masa sekarang, terlihat video Om Bradley diputar secara online dan menjelaskan mengenai DI dan kasus Four Horsemen di Vegas. Sepertinya Om Bradley sedang menuntut keadilan untuk dirinya sendiri. Singkat cerita, terlihat Daniel memasuki sebuah lorong di bawah tanah. Daniel mengoceh tak jelas mengenai Four Horsemen dan juga DA. Dia telah lelah menunggu arahan dari DI dan Daniel pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Skin berpindah lagi di FBI. Terlihat Dylan masih menghayati perannya sebagai FBI dan masih berusaha untuk mengejar Four Horsemen. Dylan membahas sesuatu yang disebut Okta. Dylan ini adalah agen ganda ya guys. Dia berperan sebagai agen FBI dan juga pemimpin dari Four Horsemen. Lanjut, melihat Dylan masih terobsesi dengan Horsemen. Atasannya pun mengizinkan dia untuk berlibur sendiri, alias mengejar The Horsemen tanpa bantuan dari agen FBI. Akhirnya Dylan pun menuju ke tempat Horsemen dan memperkenalkan anggota barunya, yaitu Lula. Ini dia orangnya. Lula di sini bertugas menggantikan posisi Henley. Singkat cerita, Dylan pun menyampaikan misi baru. Misi baru itu berhubungan dengan proyek yang bernama Okta dan Owen Case, yaitu pemilik proyek tersebut. Perangkat ini dapat mencuri data pribadi penggunanya. Demi menggagalkannya, Daniel dan kawan-kawan berusaha untuk menggagalkan rencana peluncuran proyek tersebut. Singkat cerita, Daniel dan kawan-kawan pun berhasil menyabotase acara tersebut. Persiapan pun dilakukan mulai dari menyabotase ruangan hardware sampai menghipnotis pemilik acara tersebut. Singkat cerita, semua persiapan telah dilakukan dengan matang dan Four Horsemen pun muncul dengan gemilang dalam acara tersebut. John from legal, just need your signature for release. Thank you so much. God, you cannot trust anybody in this city anymore, I'll tell you. The circuit board is ours. I am moving backstage. Have some water. I feel from your face. You got this far in life by listening to the voice in your head. This is that voice. Look at the light. The Horsemen. Ternyata acara tersebut diganggu oleh sosok misterius yang bahkan dapat mengungkapkan bahwa kematian Jack Wilder telah direkayasa. Dan fakta bahwa Dylan adalah anggota Four Horsemen yang kelima pun diungkap olehnya. Akhirnya Daniel dan kawan-kawan pun melarikan diri. Saat Daniel dan kawan-kawan melarikan diri,
Mereka berlari ke atap dan masuk ke dalam tabung yang telah disiapkan sebelumnya. Anehnya, ketika mereka melewati tabung tersebut, tiba-tiba Daniel dan kawan-kawan pun muncul di sebuah restoran di Macau. Sungguh aneh bin ajaib ya guys. Mereka seolah-olah melewati lorong waktu dan abrakadabra mereka pun muncul dan terdampar di suatu tempat. Lanjut, kemudian mereka bertemu dengan Casey McKinney. Ini dia orangnya. Selanjutnya sebut saja dengan Om Case. Om Case merupakan saudara kembar dari Merritt. Saat Daniel mencoba mendekat ke Om Case, seluruh orang di restoran sontak berdiri. Koplak. Sungguh reaksi yang berlebihan ya guys. Karena kalah jumlah, akhirnya Daniel dan kawan-kawan pun dibawa oleh anak buah Om Case ke suatu tempat. Skin berpindah ke suatu tempat di mana Dylan berada. Aksi Four Horsemen mengacau Project Octa pun tersebar di TV. Melihat fakta bahwa Jack masih hidup dan agen Dylan adalah bagian di dalamnya, The Horsemen dan Dylan pun dicari alias diburu oleh FBI. Tiba-tiba Dylan pun mendapatkan panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata itu adalah Om Bradley guys. Ini dia orangnya. Masih ingat kan guys, dalam sequel sebelumnya Om Bradley merupakan sosok yang anti sulap guys. Sepertinya Om Bradley adalah dalang di balik hilangnya The Horsemen, atau setidaknya Om Bradley memiliki informasi mengenai keberadaan Daniel dan kawan-kawan. Karena Dylan tidak memiliki pilihan lain, sepertinya Dylan akan mengikuti rencana dari Om Bradley. Kembali kepada Daniel dan kawan-kawan. Di sini dijelaskan ternyata Om Casey juga mahir menghipnotis orang. Bahkan Merritt pun yang ahli di bidang hipnotis juga terkena hipnotisnya. Mereka berempat diantarkan oleh Om Casey menuju bosnya. Ternyata bos dari Om Casey itu adalah Walter Mabry. Ini dia orangnya. Selanjutnya sebut saja Om Walter. Om Walter adalah mantan mitra bisnis Owen, pemilik dari Octa. Jadi ini semacam perebutan hasil dari perusahaan mereka berdua ya guys, yaitu perusahaan yang didirikan Om Walter dan juga Owen. Di sini juga dijelaskan bahwa proses perjalanan Daniel dan kawan-kawan hingga sampai di Macau. Ternyata saat pelarian dari pertunjukan sebelumnya, Daniel dan kawan-kawan salah memasuki pipa yang membuat mereka terhipnotis. Trik yang cukup sederhana, tapi menurut Om Kun kalau dari sudut pandang mereka, kesannya seperti abrakadabra gitu. Lanjut, Om Walter ini ternyata adalah putra dari Arthur Tressler yang menjadi korban perampokan Daniel dan kawan-kawan dalam sequel pertamanya. Om Walter berjanji tidak akan membalas dendam dan menagih kerugian uang ayahnya jika mereka berempat bersedia membantu mencuri sebuah chip dari mantan rekan bisnisnya, yaitu Octa. Awalnya Merritt, Wilder, dan juga Lula kurang sepakat dengan tawaran itu, tetapi Daniel menyatakan setuju mencuri perangkat tersebut. Di tempat lain, Dylan menemui Om Bradley. Om Bradley adalah sosok yang disangka Dylan menjadi penyebab kematian ayahnya. Dylan lantas membawa Om Bradley keluar dari penjara untuk mencari The Horsemen, yang ternyata sudah berada di Macau. Skin berpindah ke tempat Daniel dan kawan-kawan. Daniel dan kawan-kawan pergi ke sebuah toko pesulap tertua di dunia. Dia membeli beberapa peralatan sulap guna mempersiapkan untuk menyusupi fasilitas dan mencuri chip Octa. Singkat cerita, Daniel dan kawan-kawan pun menyiapkan strategi untuk mengambil chip. Dan inilah aksinya. A doctor to vet it, I guess, and somebody named Buffy. Yeah, apparently every week. With the soothing sound of the slots, you slip into a serene state of slumber and sleep. Implicitly, you will have them take care of everything and wait. Go. You'll have to remove all your metal. Broomstick. The broomstick? Has the power to clear the contents of any... 上来，手起来。扶住啊！认真上。OK。啊？左边吧。 Hey! Whoa! Do you have anything?